Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bersih itu sehat, mengenal arti bersih dan sehat. Apakah itu bersih? Bersih artinya bebas dari kotoran. Apakah itu suci? Suci artinya bebas dari najis. Dan apakah itu bersuci? Bersuci artinya menghilangkan hadas dan najis. Hal ini disebut juga dengan istilah toharoh. Baik anak-anakku, untuk lebih memahami pengertian dari bersuci, mari kita bernyanyi bersama. Baiklah, setelah kita bernyanyi bersama tentang toharoh dan kalian memahami, merinci, dan menyimpulkan apa itu arti toharoh, bersuci yaitu membersihkan diri dari hadas dan najis. Nah, mari kita ketahui apa itu pengertian hadas. Hadas artinya adalah keadaan badan tidak suci, sehingga tidak boleh melakukan sholat. Macam-macam hadas ada dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Contoh dari hadas kecil yaitu buang air, buang angin, dan hal yang menyebabkan batalnya wudhu. Macam-macam hadas besar contohnya mimpi basah pada anak laki-laki dan haid pada anak perempuan. Cara mensucikan hadas kecil yaitu bisa kita lakukan dengan cara wudhu, dan apabila tidak ada air atau kita berhalangan menggunakan air, maka boleh diganti dengan tayamum, yaitu menggunakan debu yang suci. Cara mensucikan hadas besar yaitu dengan mandi besar, menyiram air mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan apabila kita terhalang dari menggunakan air atau tidak ada air, maka boleh diganti dengan tayamum menggunakan debu yang suci. Baiklah, kita pelajari apa itu pengertian dari najis. Najis artinya kotoran yang dianggap menyebabkan ibadah tidak sah. Najis itu selalu kotor, namun kotor itu belum tentu najis. Maka untuk ini kita akan belajar apa itu najis dan macam-macamnya. Najis ada 3 jenis. Yang pertama adalah najis ringan, kemudian yang kedua najis sedang, dan yang ketiga adalah najis berat. Najis ringan atau disebut dengan najis mukhafafah, contohnya adalah air kencing anak bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun, serta belum makan selain air susu ibu atau ASI. Kemudian najis sedang atau najis mutawasitoh, yaitu contohnya air kencing, kotoran,
nanah, darah, bangkai, dan apa yang keluar dari lambung kita. Kemudian yang ketiga adalah najis berat atau disebut dengan najis mughaladhah. Adalah apa-apa yang terdapat dalam anjing dan babi, mulai dari kukunya, kulitnya, darahnya, tulang ataupun air liurnya, ini mengandung najis berat atau mughaladhah. Nah, ini dia najis mukhafafah, najis mutawasitoh, najis mughaladhah. Nah, baik. Selanjutnya, bagaimana cara mensucikan najis-najis tersebut? Untuk membersihkan atau mensucikan najis mukhafafah, cukup dielap atau dipercikan air. Kemudian, untuk membersihkan najis mutawasitoh atau najis sedang, bisa kita cuci dengan air yang mengalir, air yang suci dan mensucikan, dan menggunakan sabun sampai hilang aroma, warna, dan baunya ataupun rasanya. Yang ketiga, yaitu bagaimana cara membersihkan najis mughaladhah. Caranya dengan membersihkan kotoran yang menempel, baru kemudian disiram dengan air yang suci dan mensucikan sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Nah, adapun untuk mensucikan diri dari najis setelah buang hajat, baik buang air besar atau buang air kecil, kita bisa melakukan istinja. Istinja bisa kita menggunakan air yang suci dan mensucikan atau air bersih. Bisa juga ketika tidak air diganti dengan batu, tisu, kayu, daun kering, ataupun kertas. Nah, kenapa kita harus menjaga kebersihan diri dan juga kesucian diri? Karena ketika kita melaksanakan ibadah sholat, maka kita harus badan, pakaian, dan tempat sholat itu harus bersih dan suci. Anak-anakku sekalian, selain kita menjaga kesucian dan kebersihan untuk ibadah, maka dengan menjaga kebersihan kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Kita akan sehat. Nah, baik. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Adapun potongan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Baik, anak-anakku sekalian, itulah tadi materi kita tentang bersih itu sehat. Terima kasih.